Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun, Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Memang tempatnya gelap, saya kebetulan di pinggir laut Kenjeran. Malam ini menyaksikan bagaimana air pasang, dan saat ini juga tadi setengah jam yang lalu masih surut, dan hari ini dengan angin yang sangat kencang pasang. Dalam pembicaraan kali ini saya ingin membahas aksara Jawa Ho, Hono Urip Wening Suci. Ada apa sebenarnya di dalam pengertian hidup kita, bahwa ada kehidupan di dalam sebuah kesucian yang abadi, hanya Allah yang patut kita wujudkan di dalam manifestasi hidup kita dalam keseharian. Manusia ini hanya mengikuti perintah dan takdir yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup ini sebenarnya dari sejak lahir, umur 0 sampai 15, sifat dari salbiah kalau di dalam kekanak-kanaan, kalau di dalam ajaran Jawa dari Mas Kumambang sampai Sinom dan Kinanti, ini adalah sebuah masa penantian dalam proses membelajar hidup, mengenal hidup, dan belajar hidup. Hidup, mengenal hidup, dan belajar untuk hidup. Dan ini masih menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, setelah itu 15 sampai 30 ini adalah mani, atau di dalam ajaran Jawa itu sudah masuk di dalam Asmorondono, Gabuh, Dandang Gulo. Nah, di dalam Asmorondono, cinta kasih, berpasang-pasangan, bercinta-cintaan, saling ada katresnan. Ini adalah peristiwa bagaimana kita mengenal rasa cinta kasih kepada sesama lain jenis, dan cinta kasih kita itu muncul karena Hono Urip Wening Suci, yang menciptakan kesucian dan menciptakan kehidupan telah memberikan yang namanya asmoro, cinta. Baru gabuh. Gabuh ini adalah bagaimana proses percintaan itu diikat dalam suasana rumah tangga. Gayuh, gabuh, jadi mengerti tentang bahayuning alam semesta antara dua jenis manusia di dalam cerita serat yang kita baca setiap hari. Baru di situ kita masuk kepada fase dandang gulo. Apa dandang gulo di dalam penjelmaan hidup dalam Hono Urip Wening Suci? Setiap orang-orang bekerja, seperti di belakang ini, orang bekerja berarti untuk bagaimana kelangsungan hidupnya itu diciptakan untuk mengayomi anak, mengayomi istri, mengayomi keluarga, mungkin mertua atau mungkin orang tua. Disitulah yang namanya dandang gulo, dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, tidak melanggar aturan agama dan juga tidak melanggar aturan negara. Bahwa di dalam ketetapan hukum bernegara ada aturan-aturan yang tidak boleh melanggar, seperti merampok, mencuri, korupsi, segala hal yang dianggap itu mencelakakan diri kita dan orang lain itu tidak diperkenankan. Itulah sifat yang sebenarnya sampai pada tingkatan dandang gulo. Nah, setelah kita dandang gulo, maka masuklah kepada tahapan maknawiyah, yaitu umur antara 30 sampai ke 45.
itu masuk di dalam tahapan manusia mengenal makna hidup maknawiyah. Di dalam Jawa itu dikenal dengan dharma. Jadi kita mulai bagaimana kita mengenal dharma hidup, dharma kebangsaan, dan dharma ketuhanan. Hidup ini di dalam berdharma, berselaras dengan alam, keluarga dengan baik. Dharma kebangsaan mengabdi kepada cinta kasih kepada bangsa dan negara. Dharma dalam ketuhanan adalah kita mengenal bagaimana Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Suci itu memberikan petunjuk di dalam ilmu kita sehari-hari untuk mengenal yang namanya Sang Maha Pencipta, mengenal tentang kehidupan itu sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, dalam kawedar saya mengenalkan hidup untuk kembali wong Jawa ojo nganti lali Jawane. Mari kita bersama-sama belajar menjadi orang Jawa, mengenal tulisan aksara Jawa, Palawa, Kawi, dan Sansekerta, Kaganga, Sunda, Abugida, Batak, dan penjelasan sampai Lontara, dan banyak lagi aksara-aksara Nusantara yang harus kita panuti. Nah, setelah kita masuk di dalam maknawiyah, Hono Urip Wening Suci, kembali kita harus mengenal tentang sifat pangkur, papan kang mungkuri sifat kang olo. Sifat-sifat buruk itu harus kita jelaskan bahwa tidak pantas kita melakukan praktek hidup yang tidak sempurna, meninggalkan sifat-sifat subhat, takabur, dengki, iri hati, tamak, korupsi, dan macam-macam itu. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, setelah kita masuk ke pangkur, maka tahapan kita sendiri adalah kita akan masuk kepada mengenal tentang sifat kita, yaitu megat ruh. Mengenal bahwa kita akan kembali megat ruh. Itu pembelajaran megat antara badan dan ruh akan berpisah. Maka disitulah kita pantas untuk mengetahui sifat-sifat manusia akan kembali kepada pucung. Nah, pucung ini adalah papan kan balik nang pancipta, kepada pencipta kita. Maka kita akan ngeracut busananing manungso, yaitu badan akan kembali ke tanah dan kita kembali kepada Allah. Inilah sebenarnya di dalam serat yang disampaikan. Nanti setelah pucung kita ke bab 12 yang sangat rahasia, yaitu suwung. Nah, makanya banyak orang-orang mengenal tentang sifat yang paling hakiki adalah di Kapitayan adalah suwung. Gusti mengatas uwung-uwung, tidak ada tapi ada. Ada tapi tidak ada. Jadi penafsiran di dalam kata serat ini adalah sangat tinggi, tidak bisa dipahami secara gampang. Harus orang melakukan praktek di dalam kehidupan, sehingga setiap apa praktek dalam kehidupan itu akan bisa mengenal sifat itu sendiri. Tidak sekonyong-konyong orang bisa mengenal apa yang saya sampaikan jika dia tidak mengalami sebuah praktek mengenal jati dirinya, mengenal tentang kehidupannya, dan belajar dari kehidupan itu sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, kami banyak belajar dari alam semesta. Ada angin, ada segar, ada panas, ada dingin, ada hangat. Tapi tidak ada segar, tidak ada dingin, tidak ada panas. Keberadaan dan ketiadaan itu adalah sifat dari Sang Maha Pencipta. Malam ini memang tidak ada terangnya matahari, tapi terangnya malam masih bisa kita nikmati. Alam ini tetap terang ketika malam, bahwa di tengah kegelapan kita masih mengenal kehidupan. Maka kenalilah kehidupan di tengah kegelapan, belajarlah
dari pintu jalan yang gelap untuk menuju yang terang. Dan semoga ini mengenalkan hono urip wening suci dalam pengertian aksara Jawa ho, maka kita akan tidak segampang apa yang disampaikan. Jika kita melakukan proses hidup dengan benar, maka kita akan melihat kebenaran dan keberadaan Tuhan yang Maha Kasih, welas asih, luhur budi lan wicaksono. Karena Tuhan ini yang selalu menolong kita, maka kita layak untuk selalu memuji Tuhan. Puji Tuhan adalah kita memuji Sang Maha Penolong di dalam kehidupan kita. Maka lintas dalam berpikir dalam ilmu kebudayaan aksara Jawa, saya menyampaikan nilai-nilai dalam, tidak segampang apa yang ditanya oleh orang jika kita tidak mengenal kedalaman dari apa yang saya sampaikan. Semoga kita mengerti tentang kedalaman ilmu pengetahuan ini, sehingga kita tidak menafsirkan kehidupan ini ada, tapi esok kita tidak ada. Jika kita sudah tidak ada, kita akan kembali kemana? Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, semoga ini bermanfaat. Cak Monyong, Taufik Monyong selalu ingin mengajak kita untuk kembali kepada nilai-nilai kehidupan Jawa, Nusantara, agar kita bisa mendoakan negara yang kita cintai, Indonesia, selalu tegak lurus, selalu berkibar bendera merah putih yang kita cintai. Demikian, Rahayu, Rahayu, Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.